Fenomena aneh ini dimulai pada tanggal 30 Januari tahun 1962 di sebuah sekolah asrama putri yang dikelola misi Mission Run Boarding School di Kashasha, sebuah desa kecil di kawasan pesisir barat Danau Victoria, Tanganyika, sekarang Tanzania. Hari itu, 3 siswi berusia antara 12 hingga 18 tahun tiba-tiba tertawa terus-menerus tanpa alasan jelas. Tawa tersebut segera menular ke siswi lainnya. Dari total 159 siswi, sekitar 95 orang ikut tertawa dengan durasi serangan yang berkisar dari beberapa jam hingga 16 hari. Rata-rata gejalanya berlangsung sekitar 7 hari. Parahnya, para siswi tak dapat berkonsentrasi sama sekali sehingga sekolah akhirnya ditutup pada tanggal 18 Maret tahun 1962. Setelah penutupan, siswi yang dipulangkan ternyata membawa fenomena tertawa histeris itu ke kampung halaman mereka. Di Desa Nchamba, sekitar 55 mil dari Bukoba, 217 orang, sebagian besar anak muda dan siswa, mengalami gejala serupa selama sekitar 34 hari dari April hingga Mei. Sekolah di Kashasha dibuka kembali pada tanggal 21 Mei, tapi segera ditutup lagi pada akhir Juni karena gelombang kedua muncul. Wabah ini juga menyebar ke sekolah putri di Ramashenye, menginfeksi 48 siswa, serta desa Kanyangreka. Bahkan, beberapa sekolah putra juga ditutup. Awal wabah hanya menyerang siswi putri. Penyebaran berikutnya mengenai laki-laki juga, termasuk siswa putra dan pria dewasa. Perempuan kemungkinan tetap jadi mayoritas korban karena titik awalnya sekolah putri, tapi fenomena ini tidak eksklusif pada satu gender. Pemeriksaan medis tidak menemukan bukti adanya penyebab biologis seperti keracunan atau infeksi. Linguis Christian F. Hampelman menganalisis kejadian ini sebagai mass psychogenic illness, MPI, penyakit psikosomatik massal berdasar psikologi, bukan fisik. Ia menyoroti tekanan emosional yang dialami oleh siswi akibat harapan tinggi dari keluarga dan guru, serta ketidakpastian pasca kemerdekaan Tanganyika pada Desember tahun 1961. Sosiolog Robert Bartolome dan psikiater Simon Wessely menambahkan bahwa fenomena ini mencerminkan disonansi budaya. Siswi terkatung antara tradisi konservatif di rumah dan pendidikan barat yang mereka terima di sekolah misi. A.M. Rankin dan P.J. Philip, dua tenaga medis yang pada tahun 1962-1963 bertugas di wilayah Bukoba Distrik, Tanganyika, sekarang Tanzania, menjadi peneliti lapangan utama yang mendokumentasikan secara langsung wabah tawa Tanganyika. Rankin dan Philip menulis, tidak ditemukan tanda fisik abnormal yang signifikan dan semua hasil tes laboratorium normal. Tidak ada korban meninggal. Tidak ditemukan faktor racun pada pasokan makanan. Mereka mengamati bahwa fenomena ini menular dari satu orang ke orang lain seperti epidemi, tetapi sebenarnya adalah penularan perilaku emosional. Rankin dan Philip menyimpulkan bahwa wabah ini adalah bentuk histeria massal, mass psychogenic illness, pada populasi yang rentan. Dipicu faktor sosial budaya, seperti tekanan di sekolah asrama, kekhawatiran masa depan, dan kondisi masyarakat pasca kemerdekaan Tanganyika. Menular secara emosional melalui interaksi sosial dan kedekatan antar siswa. Secara keseluruhan, 14 sekolah tutup dan sekitar 1.000 orang terdampak wabah ini yang berlangsung selama kurang lebih 18 bulan. Gejalanya bukan sekadar tawa, serangan juga termasuk menangis, gelisah, nyeri umum, pingsan, gangguan pernapasan, ruam kulit, bahkan amukan kekerasan saat ditahan. Anehnya, fenomena ini berakhir mendadak setelah 18 bulan tanpa intervensi medis yang efektif. Tidak ada satu teori pun yang bisa mengklaim kepastian. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar.
Bagi yang belum, jangan lupa subscribe. Terima kasih.